Bikin grid dan level di Revit bisa jauh lebih cepat dengan bantuan Excel dan Dynamo. Kolaborasi antar aplikasi ini memungkinkan efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tool bawaan Revit. Kalian bisa memangkas beberapa langkah yang biasanya dilakukan manual, misalnya membuat grid dan level. Keduanya bisa kita lakukan secara bersamaan. Jadi, mari kita bedah bagaimana cara kerjanya. Buka Revit dan ubah tampilan ke 3D View. Di Project Browser, hapus semua nama elevasi, baik di Structural Floor Plan maupun Floor Plan, supaya tidak bentrok dengan elevasi yang akan kita buat nanti. Selanjutnya, buka tab Manage dan klik Dynamo untuk mulai menyusun skrip. Kita mulai dengan membuat skrip untuk grid X. Data gridnya nanti diambil dari Excel. Sekarang, klik kanan di area kerja Dynamo, lalu ketik dan pilih Node File Path. Berikutnya, cari node File From Path dan hubungkan output dari file path ke input file from path. Setelah itu, cari node data import Excel dan sambungkan output dari file from path ke input file pada node data import Excel. Tambahkan node string untuk membaca nama sheet di Excel. Isi node ini dengan nama sheet yang akan digunakan, misalnya grid X. Pastikan nama sheet di node string sama persis dengan yang ada di Excel, termasuk huruf besar dan kecilnya. Selanjutnya, hubungkan output dari node string ke input sheet name pada node data import Excel. Sekarang, siapkan data grid di Excel. Pada contoh ini, kita akan gunakan sheet pertama untuk grid X, dan pastikan nama sheet di Excel sesuai persis dengan yang diinput di node string di Dynamo. Data di Excel harus memiliki header agar lebih mudah diisi. Berikut contohnya, kolom A, nama label grid. Kolom B, titik awal atau starting point koordinat grid X, isi dengan 0 agar titik awal grid sejajar. Kolom C, titik akhir atau endpoint grid X, misalnya panjang garis 10 meter, isi dengan nilai 10. Kolom D, jarak antar garis grid dari titik 0, misalnya kelipatan 5 meter. Pastikan satuan yang digunakan di Excel sesuai dengan satuan di Revit seperti meter atau satuan lainnya. Setelah data selesai, jangan lupa di-save. Kembali ke Dynamo, klik browser pada node file path dan pilih file Excel yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu, klik Run untuk memastikan data dari Excel terbaca dengan benar. Jika berhasil, node data import Excel akan menampilkan daftar data grid. Namun, jika muncul tulisan 0, itu berarti ada data yang kosong. Sebelum melanjutkan, kita perlu memfilter data kosong tersebut agar tidak mengganggu proses selanjutnya. Tambahkan node Python script dan hubungkan output dari data import Excel ke input Python script. Setelah itu, klik 2 kali pada node Python script, hapus kode default yang ada, dan ganti dengan kode berikut. Kode ini akan memfilter data kosong dari daftar list. Untuk codingnya sudah saya bagikan di link deskripsi, jadi kalian bisa download secara gratis. Setelah itu, simpan skrip dan jalankan Dynamo lagi untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Setelah memfilter nilai 0, tapi header dari Excel masih muncul di daftar. Untuk mengabaikannya, gunakan node list rest of items. Karena header di Excel terdiri dari 2 baris, maka tambahkan 2 node list rest of items, dan hubungkan secara berurutan. Jalankan kembali Dynamo untuk memastikan header sudah terhapus.
Jika urutan data masih belum sesuai dengan kolom di Excel, gunakan node list transpose untuk merapikan daftar. Hubungkan node ini dan jalankan kembali Dynamo. Sekarang, daftar data akan sesuai dengan urutan kolom di Excel. Pilih semua node yang ingin dikelompokkan, klik kanan, lalu pilih Create Group. Beri nama grup, misalnya Data List Grid X. Ini tujuannya untuk mempermudah pengelolaan dan memahami bagian rangkaian node. Sekarang kita masuk ke bagian proses pembuatan Grid X. Tahap ini dimulai dengan memisahkan data dari setiap kolom di Excel karena list dari node list transpose masih dalam satu kesatuan. Contohnya, kolom A hingga D di Excel memiliki data yang akan kita pisahkan menjadi list terpisah. Untuk melakukannya, gunakan node code block. Setiap code block akan mengambil nilai dari satu kolom Excel. Siapkan 4 node code block masing-masing untuk kolom A, B, C, dan D. Untuk node code block pertama, beri nama label grid. Di dalamnya, tuliskan label grid tanpa spasi. Selanjutnya, perhatikan urutan dari list di node list transpose untuk label grid. Jika label grid berada di urutan pertama atau berada di indeks 0, maka di code block tuliskan 0. Lakukan hal yang sama untuk node code block lainnya, masing-masing untuk kolom berikutnya. Pastikan urutannya sesuai dengan data di Excel. Kolom A adalah label grid sama dengan 0, kolom B, starting point X, sama dengan 1 kolom C, endpoint X, sama dengan 2 kolom D, jarak grid X, sama dengan 3. Setelah selesai, hubungkan output dari node list transpose ke input setiap code block. Jalankan kembali Dynamo untuk memastikan bahwa data yang muncul sudah sesuai dengan masing-masing kolom di Excel. Selanjutnya, tambahkan node point by coordinates untuk menentukan koordinat titik awal starting point grid X. Sambungkan output starting point X ke input Y pada node ini. Kemudian, sambungkan output dari jarak grid X ke input X pada node starting point. Ubah nama node ini menjadi starting point agar lebih jelas. Selanjutnya, buat node kedua untuk endpoint dengan cara menyalin node point by coordinates. Pada node endpoint, sambungkan output endpoint X ke input Y dan sambungkan output dari jarak grid X ke input X. Sekarang, jalankan Dynamo untuk memastikan titik-titik grid sudah benar. Jika sudah, hubungkan titik-titik tersebut dengan garis menggunakan node line by start endpoint. Sambungkan output dari starting point ke input start point dan output dari endpoint ke input endpoint. Jalankan kembali untuk memastikan garis grid muncul. Untuk menampilkan garis ini di Revit, tambahkan node grid by line dan sambungkan dengan rangkaian node sebelumnya. Selanjutnya, untuk label grid, kita ubah format Excel yang tadinya terbaca sebagai angka menjadi teks atau string. Gunakan node string from object dan sambungkan output dari label grid ke input string from object. Tahap terakhir adalah meng-create data dan garis grid ke Revit menggunakan node element set parameter by name.
Sambungkan output dari node grid by line ke input elemen, dan output dari node string from object ke input value. Untuk parameter nama label grid di Revit, gunakan node code block dan ketik name. Lalu hubungkan ke input parameter name. Setelah itu, grup node-node ini seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk memudahkan pemahaman. Kemudian jalankan script untuk melihat hasilnya. Kembali ke Revit untuk memeriksa apakah grid sudah tergambar. Di Revit, kalian akan melihat hanya garis-garis biru tanpa garis grid yang muncul. Itu berarti kita belum membuat rangkaian node untuk level. Tapi sebelum melanjutkan ke level, mari kita selesaikan terlebih dahulu rangkaian node untuk membuat garis grid arah Y. Sekarang, kita lanjutkan dengan membuat garis grid arah Y. Pertama, copy bagian data list grid X dan prosesnya untuk grid Y. Caranya, pilih grup data list grid X dan prosesnya, lalu drag ke bawah sambil menahan tombol kontrol dan klik kiri secara bersamaan. Setelah tercopy, ganti nama grup tersebut menjadi data list grid Y. Selanjutnya, pada bagian node string, ubah dari grid X menjadi grid Y. Ini berarti kita akan mengambil data list grid dari sheet Excel dengan nama grid Y. Di sini saya sudah menyiapkan data Excel dengan format yang sama persis seperti data list untuk grid X, tetapi dengan isi yang berbeda untuk kebutuhan grid Y. Sekarang kita akan menyesuaikan proses untuk kebutuhan grid Y. Pertama, pastikan nama-nama node untuk starting point, end point, dan jarak grid diubah menjadi grid Y, agar tidak membingungkan antara grid X dan Y. Setelah itu, atur hubungan antar node seperti berikut. 1. Output dari starting point. Y hubungkan ke input starting point X. 2. Output dari endpoint Y hubungkan ke input endpoint X. 3. Jarak grid Y hubungkan ke masing-masing input Y dari node starting point dan endpoint. Proses ini pada dasarnya adalah kebalikan dari yang kita lakukan untuk grid X dengan perubahan arah koordinat Y dan X sesuai dengan kebutuhan grid Y. Sekarang, jalankan kembali script untuk memastikan bahwa garis grid Y sudah terbentuk dengan benar. Seperti yang terlihat pada sketsa, garis grid Y sudah tergambar sesuai dengan yang diinginkan. Jika sudah berhasil, kita dapat melanjutkan untuk membuat rangkaian node level yang diperlukan. Sekarang, lanjut ke rangkaian node untuk membuat level. Pertama, copy group node data list grid X termasuk node string seperti sebelumnya. Setelah tercopy, ubah nama grup menjadi data list level. Untuk data Excel, untuk level sudah saya siapkan juga dengan format berikut. Kolom A berisi nama-nama level. Kolom B berisi elevasi atau ketinggian level. Header tambahkan satu baris header untuk memudahkan pengisian data. Header cukup satu baris saja, namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setelah data Excel siap, berikutnya jangan lupa untuk string ganti isinya sesuai nama sheet di Excel, misalnya levels. Karena header untuk data level hanya satu baris, hapus salah satu node list rest of items dari grup seperti ini.
Sekarang kita mulai membuat rangkaian node untuk proses level. Pertama, tambahkan 2 node code block. Untuk node pertama, ubah namanya menjadi elevasi dan isi dengan elevasi diikuti angka 1. Lalu, untuk node kedua, ubah namanya menjadi nama level dan isi dengan nama level diikuti angka 0. Selanjutnya, hubungkan output dari node list transpose ke masing-masing node elevasi dan nama level sesuai urutan data di Excel. Jika semua sudah terhubung, jalankan script untuk memastikan data level sudah terbaca dengan benar. Berikutnya, tambahkan node level by elevation and name. Setelah itu, hubungkan output dari node elevasi ke input elevation dan output dari node nama level ke input name. Selanjutnya, tambahkan node structural plan view by level untuk membuat view level. Hubungkan output dari level ke input level pada node ini. Kemudian, tambahkan node view discipline dan view set discipline untuk mengatur disiplin pada view yang dihasilkan. Sambungkan output dari structural plan view ke input view pada node view discipline. Selanjutnya, hubungkan output disiplin dari node view discipline ke input disiplin pada node view set discipline. Setelah itu, tambahkan node code block untuk parameter name. Isi node ini dengan baris pertama title on sheet. Baris kedua levels sama dengan 0. Hubungkan output dari list transpose ke input levels pada node code block seperti ini. Langkah-langkah ini memastikan data level dapat dibuat sekaligus ditampilkan sesuai kebutuhan di Revit. Sekarang kita masuk ke langkah terakhir, yaitu menambahkan node element set parameter by name untuk mengatur parameter pada elemen-elemen di Revit. Pertama, hubungkan output dari node structural plan view ke input element pada node element set parameter by name. Selanjutnya, hubungkan output dari node code block untuk title on sheet ke input parameter name. Terakhir, hubungkan output levels ke input value pada node element .set parameter by name. Dengan langkah ini, parameter untuk setiap level yang dibuat akan diatur dengan benar di Revit. Rangkaian node untuk proses ini sudah selesai. Berikut adalah seluruh rangkaian node yang sudah saya rapikan dan dikelompokkan, supaya lebih mudah dibaca dan dipahami alurnya. Sekarang, saatnya kita jalankan ke Revit. Pertama, cek kembali data grid di Excel, baik grid X, grid E, maupun list levels-nya. Jangan lupa untuk menyimpan data Excel tersebut. Kedua, buka Dynamo Player pada tab Manage. Import lagi data Excel ke Dynamo seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Perhatikan juga di Revit, pastikan grid dan levels di bidang kerja maupun project browser benar-benar kosong atau sudah terhapus, supaya tidak bentrok dengan grid dan levels baru. Setelah itu, jalankan script Dynamo-nya. Seperti yang kalian lihat, level sudah tergambar di Revit, begitu juga dengan tampilan view untuk level sudah tergambarkan. Nama level juga sudah muncul di project browser. Kalian bisa membuka tampilan grid yang dihasilkan dari Dynamo dan data Excel. Dengan cara ini, grid dan level sudah tergambar, dan sisanya tinggal rapihkan sesuai selera masing-masing. Jangan lupa untuk menyimpan skrip Dynamo ini supaya bisa digunakan kembali saat membuat proyek selanjutnya. Nanti kalian tinggal atur data grid dan levelnya di Excel. Untuk semua data simulasi tutorial ini, baik Excel, skrip Python, maupun Dynamo,
Saya akan bagikan secara gratis dan bisa di-download melalui link di deskripsi. Semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berbagi. Komentar juga di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Sampai jumpa di episode berikutnya, and stay creative.